Ya, Ya, cukup silakan Ibu. Bu, ini sudah record belum ya? Sudah ya. Baik, sudah layar saya. Baik, sebelumnya akan disclaimer terlebih dahulu. Ibu Rosana, Ibu Ratu, dan teman-teman, ini adalah materi Aktual semester 7. Jadi memang mahasiswa sudah mendapatkan materi. Jadi mahasiswa itu sudah menguasai tentang konsep-konsep dari penyakit sebelumnya. Ini kok ngeheng ya? Belum keluar loh Bu, materi Ibu. Oh, Sinyal mungkin ya. sebentar Bu. Ini kok malah ngeheng ya Bu, laptop saya Bu. Sebentar. Waduh, nggak biasanya gini. Itu kan yang sering terjadi kalau lagi kayak gini. Nah, jangan panik. Coba dicek lagi. Sudah Bu? Ini masih belum belum ada ya di kita. Saya ganti sinyal dulu mungkin ya. Di saya sudah muncul Bu. Mungkin bisa di close terus di share kembali Bu, diulang. Ibu stres, komputernya ikut stres. Iya. Ini karena kayaknya kemarin untuk ini Bu. Nggak Nah, biasanya sampai malam-malam itu untuk... Ini di saya sudah muncul Bu. Iya, udah muncul Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Salam. teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Ya, Luar baik. biasa. Alhamdulillah luar biasa ya teman-teman. Seperti Baik, biasa ya. Agar kita diberi kelancaran, hari ini kita berdoa dulu. Bapak Ketua silahkan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Ya, bermemori. Nah, teman-teman, ini adalah apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Oh, tadi kelupaan ya. Kita hari ini adalah pertemuan kedua ya, teman-teman, untuk mata kuliah keperawatan kritis. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yaitu konsep end of life care ya. Atau teman-teman sudah tahu ya, end of life care itu apa? End itu tentu saja akhir dan of life itu tentu dari akhir kehidupan. Ya, baik. Ini adalah tujuan outline pembelajaran kita hari ini, yaitu apa sih itu end of life care, terus kemudian kriterianya peaceful end of life care itu apa saja, terus kemudian ada prinsip end of life gitu ya, dan kemudian juga yang terakhir adalah konsep do not resuscitation seperti itu. Teman-teman, sebagai pemanasan ya, kita bermain-main sebentar ya. Ibu akan mengadakan kuis ini ya. Tapi kuisnya tidak berhadiah, silahkan di-scan barcode-nya. Yang ini juga akan menjadi bukti kehadiran teman-teman mengikuti perkuliahan pada hari ini. Ya, silahkan di-scan. Ya, sudah selesai ya semuanya. Ini ada 47 mahasiswa. Oke, baik. Teman-teman, ini kita masuk ke tadi ya, sudah beberapa jawaban itu sudah benar ya. Ibu lihat seperti punyanya Mbak Siti Nur Hasanah itu ya. Tadi di sana kan ada pertanyaan tentang apa sih itu end of life care gitu ya.
Nah, teman-teman tadi Ibu sudah singgung sedikit ya kalau end of life itu adalah akhir dari kehidupan gitu ya. eh di sini tentu konteksnya berbeda dengan yang ada di ruang gawat darurat. Kalau di ruang gawat darurat itu kita berfokus pada penyelamatan nyawa pasien gitu ya. Dan sedangkan kalau pada pasien-pasien yang menjelang ajal itu kita berfokus pada meningkatkan kualitas hidup. Jadi agar pasien-pasien yang menjelang akhir kehidupannya gitu ya, atau eh, pasien-pasien yang sudah dalam keadaan terminal care itu adalah meningkat kualitas hidupnya. Kalau dulu teman-teman pasti kalau sering nonton drakor gitu ya, pasti sering melihat eh, pertarungan gitu antara dokter perawat dengan malaikat maut itu seperti tarik menarik. Kalau dulu itu kan kita akan mempertahankan nyawa sampai titik darah penghabisan. Tapi konsep itu semakin ke sini tentu semakin bergeser bahwa pasien-pasien yang memang kondisinya sudah terminal gitu ya, misalnya pasien-pasien yang CA stadium akhir, nah itu memang tidak lagi kita pertahankan. Terlihat kejam ya teman-teman, tapi memang lebih kita tingkatkan bagaimana di akhir kehidupannya itu dia memiliki kualitas hidup yang baik. Sebelum kita melanjutkan, gitu ya, ada dua konsep tentang kematian. Ini teman saya yakin teman-teman sudah pernah belajar. Ini sifatnya hanya review. Ada mati klinis dan ada mati biologis. Mati klinis itu adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami henti nafas dan henti jantung. Nah, mati klinis ini masih bisa kita selamatkan gitu ya dengan keilmuan, dengan teknologi. Misalnya kita lakukan resusitasi jantung paru gitu ya. Ini akan membuat pasien bisa dalam kondisi yang lebih baik atau bahkan beberapa pasien itu banyak yang akhirnya bisa melanjutkan kehidupan yang baik, memiliki kualitas yang hidup yang baik, bisa hidup normal seperti kita gitu. Terus kemudian setelah mati klinis, jika tidak diselamatkan, maka akan menjadi mati biologis. Tanda dan gejalanya sudah berbeda. Kalau mati klinis tadi hanya henti nafas, henti jantung gitu, di mati biologis dia henti nafas, henti jantung, pupilnya isokor ya. Kalau kita masuk cek refleks pupilnya itu sudah medriasis total, terus kemudian akralnya sudah dingin gitu. Nah, biasanya bukan biasanya ya, teman-teman. Kalau pasien-pasien yang sudah mati biologis ini sudah kita nyatakan ya, sudah boleh kita umumkan bahwa pasien ini sudah meninggal. Itulah kenapa, teman-teman, kalau kita di ICU gitu, ini pasien yang sudah meninggal itu tidak boleh langsung dipindahkan ke ruang jenazah atau langsung dibawa pulang, seperti tidak boleh. Makanya harus kita tunggu dulu selama 2 jam ya untuk memastikan betul bahwa pasien sudah dalam kondisi mati biologis. Seperti itu. Selanjutnya balik ke end of life care tadi. Bagaimana sih perawatan menjelang akhir kehidupan? Tentu perawatan ini adalah yang kita berikan kepada pasien. Yang pertama adalah kita berfokus pada rasa nyamannya pasien. Apa rasa nyaman pasien? Yang pertama adalah pasien itu terbebas dari semua jenis nyeri, baik nyeri akut, nyeri kronis, dan lain sebagainya. Tentu obat-obat yang kita berikan di sini tentu lebih istimewa ya. Eh, Biasanya kalau pasien-pasien yang CA, kanker tahap akhir, itu kan biasanya dia sudah tidak toleran lagi terhadap rasa nyeri. Maka kita berikanlah obat-obat analgesik atau obat anti nyeri. Jika perlu, kolaborasikan dengan anestesi. Kenapa? Karena bukan lagi pemberian ketorolak gitu ya atau obat-obat eh, generik gitu ya untuk nyeri, tapi biasanya menggunakan obat-obat eh,
analgesik narkotik gitu ya, seperti misalnya morfin. Terus yang kedua, apa itu eh, tujuan kita yang kedua yaitu menghormati martabat pasien. Jadi, kita berharap nantinya ketika akhir kehidupannya, pasien ini meninggal dalam keadaan yang dignity, bermartabat, punya harga diri, atau kalau bahasa Muslimnya itu adalah meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Nah, apa yang kita jaga martabat pasien? Misalnya, pasien ini kan seamamai gitu ya, akhir apa namanya sudah di tahap terakhir, maka kita harus merawat lukanya gitu ya agar lagi tidak berbau gitu ya agar tidak lagi ketika saudaranya gitu ya mengunjung ini kok bau banget gitu ya lukanya gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan agar pasien-pasien ini meninggal dalam keadaan yang juga husnul khotimah. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga itu mendukung proses alami. Artinya, kita tidak boleh mempercepat kematian pasien dan juga tidak boleh apa namanya tidak boleh mempercepat ataupun juga menunda-nunda kematian pasien karena dua-duanya ini bukan hal yang baik gitu ya. Misalnya kita mempercepat pasien, aduh kasihan ini pasien sudah tahap akhir gitu ya. Kita eutanasia aja ya. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman ya. Atau kita hentikan semua pengobatannya. Tidak boleh seperti itu. Itu menyiksa ya namanya. Terus kedua itu juga memperpanjang gitu ya. Misalnya sudah tahu pasien itu mati batang otak misalnya, pasien pos tenggelam misalnya. Terus kemudian dia mengalami mati batang otak yang sudah pasti kita tahu ya teman-teman kalau pasien mati batang otak itu ya meskipun dia masih bisa bernafas menggunakan ventilator gitu, tapi kita tentu sudah bisa menebak endingnya itu seperti apa. Kita tidak boleh membiarkan pasien itu berlama-lama menggunakan ventilator. Nah, ini justru juga kasihan nanti ke pasiennya karena akan mendapatkan perawatan yang sia-sia. Kasihan juga kepada keluarganya gitu ya, harus menunggui, harus membayar biaya pengobatannya yang lama seperti itu. Selanjutnya, mengapa sih end of life itu penting? Teman-teman kita tahu ya, kalau pasien-pasien di ICU itu tentu sudah 50-50 antara dia yang sudah pasti dia akan kembali. Kembalinya pasti hanya ada dua ya, pasien ICU itu kembali ke bangsal dan menjadi pasien umum ya untuk mendapatkan perawatan lanjutan atau kembali ke rahmatullah ya. Jadi memang 50-50. Jadi memang kita perlu menerapkan end of life care ini. Jadi agar semuanya itu berkualitas. Kalaupun nanti pasien yang sehat gitu ya, dia bisa kembali beraktivitas. Terus kemudian kalau misalnya pasien ini pada akhirnya harus meninggal, maka dia mendapatkan perawatan yang baik, yang holistik dan tentu manusiawi seperti itu. Ini adalah teori peaceful end of life yang menjadi acuan utama atau tujuan utama dalam perawatan end of life care. Yang pertama tadi Ibu sudah sampaikan ya teman-teman itu ada tidak merasakan nyeri, not being in pain, tidak merasakan lagi nyeri dalam bentuk apapun. Terus kemudian pasien tidak merasakan rasa tidak nyaman, entah misalnya tidak bisa tidur, ataupun juga ada hal-hal yang ingin dia sampaikan secara psikologis. Itu kalau dalam budaya kita ya, terutama di Indonesia gitu, kalau misalnya ada pasien mau meninggal, itu mau menyampaikan pesan-pesan terakhirnya, itu malah kadang keluarganya, ibu nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Misalkan nanti kalau saya mau meninggal gitu, terus biasanya keluarganya nggak pareng ngomong kayak gitu, itu kayak kalau orang Jawa. Nggak boleh, nggak bagus, nggak elok. Padahal itu membuat pasien merasa tidak nyaman, tidak lega. Biarkanlah dia menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan, biar dia merasa lega. Misalnya dia ingin meminta maaf kepada anaknya, gitu ya, istrinya. Terus kemudian yang ketiga adalah dia tadi mengalami
bermartabat gitu ya, meninggal dalam keadaan bermartabat. Dia ditunggui oleh anak cucunya ataupun mungkin juga hewan kesayangannya ya kalau misalnya di rumah. Tapi kalau di ICU tidak boleh ya, teman-teman. Terus kemudian merasa dekat dengan yang lainnya. Itu tadi ya, baik anak cucunya ataupun juga keluarganya dan juga pasangannya. Yang terakhir adalah being at peace, damai. Jadi sudah selesai tugas kita sebagai perawat itu ketika merawat pasien gitu ya, ketika dia sudah meninggal dalam keadaan damai. Seperti itu. Selanjutnya tentu ada tantangannya dan juga ada faktor yang mempengaruhi bagaimana end of life care ini berhasil atau tidak pelaksanaannya. Yang pertama adalah pengetahuan perawat. Teman-teman, perawatan paliatif atau perawatan end of life care itu belum banyak di Indonesia dan ini baru dikembangkan atau ilmu baru gitu ya. Kalau di Indonesia itu masih cabang baru, keperawatan paliatif. Nanti kalau teman-teman setelah ini mau jadi perawat spesialis boleh kalau misalnya mau ngambil spesialis ICU atau spesialis paliatif nih ya, boleh. Terus kemudian karakteristik pasien dan keluarga. Tidak semua keluarga itu berasal dari background pendidikan yang sama, gitu ya. Jadi apalagi ada keluarga-keluarga tertentu itu yang misalnya saya itu pasien nggak boleh ditransfusi haram, gitu ya. Nah itu nanti yang akan mempengaruhi bagaimana end of life care ini bisa diterapkan. Selanjutnya adalah struktur dan budaya rumah sakit. SOP di rumah sakit dalam menghadapi pasien end of life care itu berbeda-beda. Misalnya rumah sakit A dan rumah sakit B itu bisa saja berbeda berapa lama gitu ya. Berapa lama boleh untuk end of life care seperti itu. Terutama terkait dengan pembiayaan seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya ada teori do not resuscitation. Ini adalah di mana kesepakatan medis untuk tidak lagi memberikan resusitasi gitu ya pada pasien-pasien yang memang sudah dalam keadaan terminal. Tapi tentu ada kriterianya ya teman-teman. Kalau teman-teman di semester lalu masih ingat ya, kalau di IGD itu ada pasien-pasien yang memang tidak lagi boleh diresusitasi, misalnya tadi atas permintaan pasien atau keluarganya. Nanti kalau misalnya keluarga saya ini dalam kondisi kritis, tolong jangan dilakukan resusitasi. Itu pertama. Terus kemudian yang kedua, pasien yang tadi sudah end of life care tadi ya yang misalnya dia umurnya sudah di atas 85 tahun, pasien sudah dalam kondisi terminal atau CA tahap terakhir ya, itu tidak perlu lagi dilakukan resusitasi. Meskipun teman-teman tahu ya, kadang resusitasi itu hanya untuk melegakan keluarga gitu ya. Padahal kita juga sudah tahu bahwa ini tidak akan berhasil seperti itu. Ini juga end of life do not resuscitation ini sebenarnya sudah lama dikenalkan di Amerika itu ya 1970 itu mereka sudah tidak lagi melakukan do not resuscitation pada pasien-pasien yang memang end of life care gitu. Tapi kalau di Indonesia itu baru tahun 2000-an ke sini ya untuk menerapkan do not resuscitation. Teman-teman kalau punya pengalaman dulu ya di apa di IGD ya. Kalau di ICU mungkin besok pada saat praktek teman-teman mungkin akan mengalami ya betapa dilemanya gitu perawat itu menghadapi pasien yang terpasang ventilator, padahal usia harapan hidupnya itu tinggal sedikit gitu. Apakah akan tetap dilanjutkan ataukah akan dihentikan? Itu dulu kalau di Indonesia tahun sebelum 2010 itu mereka bayangkan keluarganya sendiri yang harus melepaskan ventilator. Nah, itu tidak boleh sekarang menurut undang-undang ada ya, teman-teman. Selanjutnya kita ke prinsip etik dalam pengambilan keputusan pasien end of life. Secara umum itu ada tiga.
Yang pertama, kita harus menghargai prinsip otonomi pasien. Jadi pasien boleh memilih ataupun menolak perawatan yang diberikan kalau pasiennya masih sadar atau keluarganya itu boleh menolak. Misalnya tadi prinsip otonomi. Kalau pasien CA tahap terakhir, dia boleh menolak untuk dilakukan kemoterapi gitu ya. Ini membuat badan saya merasa lebih sakit gitu ya, mual, muntah setelah kemoterapi. Padahal pasien sudah di kondisi terminal seperti itu. Kemudian kita harus mempertimbangkan efek beneficient ya, kebermanfaatannya. Seberapa bermanfaat sih terapi yang akan kita berikan? Apakah tidak akan sia-sia? Terus yang ketiga, non-malefisien. Jadi kita tidak membuat kerusakan yang lebih parah. Contohnya tadi ya, teman, kalau misalnya kita sudah tahu pasien ini dalam kondisi end of life care, sudah menjelang akhir hayat, tidak perlu lagi memaksa untuk dilakukan kemoterapi dan lain sebagainya. Berikan saja hal-hal yang memang menyenangkan untuk pasien, karena memang untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kita sudah di terakhir ya, teman-teman. Ini teman-teman bisa baca daftar pustakanya atau referensi yang nanti teman-teman untuk memperdalam tentang end of life care ini, teman-teman bisa baca di bukunya Alsop, terus kemudian jurnal-jurnal penelitian. Ini juga ada penelitiannya Ibu ya dengan Pak Teguh Santoso. Ini tentang bagaimana keluarga itu merasa uncertainty ketika keluarganya itu dirawat di ICU. Teman-teman, ini mungkin juga nanti bisa menjadi pertimbangan ataupun juga sumber pengetahuan teman-teman untuk melakukan perawatan pada pasien seperti itu. Tentu ada tugas ya, teman-teman. Ini yang akan Ibu upload di LMS, artikel keseluruhannya ya. Ini tentang end of life care di ICU. Ini bagaimana peran komunikasi antara perawat dan keluarga dalam menghadapi kematian keluarganya. Tentu tugasnya teman-teman adalah selain membaca, tentu ya, menyimpulkan dan berikan pendapat teman-teman tentang artikel ini tuh apa. Silahkan nanti diketik dengan Times New Roman ya, dalam bentuk di PDF kan, gitu, dalam satu lembar saja pendapat teman-teman. Seperti itu. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di minggu depan. Saya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini luar biasa sekali Bu Siti materinya tentang end of life ini ya. Kadang memang apalagi kalau di rumah sakit itu ya banyak sekali respon dari pasien dan juga keluarga pasien. Selanjutnya kepada Bu Rosani dipersilakan Ibu. Ya, kita beri apusan dulu kepada Ibu Siti